Nah, ini kasus lain. Jadi kita harus membedakan antara hukum haram dan hukum sah. Jadi haram itu terkait dengan hukum untuk mukallaf, untuk orang yang sholat, apakah dia mendapatkan dosa atau tidak. Tetapi sah atau tidaknya itu terkait dengan sholat yang dilakukan. Jadi ada perbuatan-perbuatan tertentu itu yang secara hukum itu haram, tapi statusnya sah. Maksudnya begini, ketika ada orang yang sholat di situ, ya ini menurut mayoritas ulama, memang dia berdosa karena sholat di tanah hasil rampasan. Ya sama seperti ada orang sholat pakai baju, tapi bajunya itu baju, ya baju nyolong, baju hasil nyuri atau kopiah hasil nyuri, gitu ya. Nah, dia haram, pakai bajunya itu haram karena itu bukan baju dia, tapi ketika dipakai untuk sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, menurut mayoritas ulama, sholatnya tetap sah dalam artian ketika dia sudah selesai sholat, ya semua syarat rukun terpenuhi, maka dia tidak perlu mengurangi sholatnya lagi. Hanya saja berarti dia berdosa. Nah, sedangkan menurut mazhab Hambali, mereka mengatakan selain sholatnya haram, dilakukan itu haram, ya juga tidak sah sholat yang dia lakukan. Nah, karena ada larangan terkait itu sehingga tidak sah. Ini mereka kiaskan dengan sholatnya wanita haid dan puasanya wanita yang sedang haid, nah, karena tidak memenuhi persyaratan. Baik, kita lanjutkan. Ini masih terkait tempat-tempat yang digunakan untuk sholat. Wa tahrumus sholatu ilal kuburi wal julusi 'alaiha 'indal jumhuri li hadits Abi Marsid Al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Nah, ini salat menghadap kuburan. Yang menyebutkan di sini haram salat menghadap kuburan dan duduk di atasnya menurut mayoritas ulama. Ini berdasarkan hadis Abu Marsad Al-Ghanawi. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di sana. Nah, jadi ini dari hadis ini maka disimpulkan fihi dalilun 'alan nahyi 'anis sholati ilal qabri kama naha 'anis sholati 'alal qabr wal aslu at-tahrim. Ini ada dalil mengenai larangan sholat menghadap kuburan, sebagaimana dilarang ya sholat di atas kuburan. Nah, menghadap saja tidak boleh, apalagi ada kuburan kemudian kita sholat di atasnya. Wal aslu at-tahrim, karena hukum asalnya adalah haram. Nah, di situ juga ada dalil wa huwa dalilun ala tahrimil julusi alal qabri. Ada dalil mengenai keharaman duduk di atas kuburan. Nah, ada pendapat lain, wa anil Imam Malik annahu la yukrahul qu'udu 'alal qabri wa innaman nahyu anhu liqada'il hajah. Bahwasanya tidak makruh ya duduk di atas kuburan. Ini pendapat yang lain dari Imam Malik. Yang makruh itu adalah liqada'il hajati. Kalau itu dilakukan untuk buang hajat, nah itu baru makruh. Tapi kalau hanya duduk menurut Imam Malik tidak sampai makruh. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan mengenai makruhnya sholat dan keharaman di beberapa tempat. Jadi kesimpulannya ada beberapa sholat atau ada beberapa tempat yang kita haram. Menurut ada beberapa tempat ya yang dilarang untuk sholat di situ. Nah, sedangkan di sini ada perbedaan, apakah larangannya itu berlaku secara mutlak ataukah makruh ataukah terlarang ketika ada sebab tertentu ya. Jadi ada 7 tempat ini. Yang jelas ini bahasa gampangnya dilarang gitu ya. Nah, kalau bisa kita hindari, yaitu apa? Mazbala ya, tempat sampah, mazjaro, tempat pemotongan hewan, kemudian apa? Kuburan, lalu tengah jalan, kamar mandi, di kandang unta, dan di atas Baitullah, di atas Ka'bah. Nah, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya
makruh. Sedangkan menurut mazhab Hambali hukumnya haram. Sedangkan menurut mazhab Maliki hukumnya boleh kecuali ketika di tempat-tempat ini terdapat najis, ya, atau di area kita sholat di sini itu ada benda najis. Kalau tidak ada maka hukum asalnya dibolehkan. Baik, ini masih ada waktu banyak. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Sholat di tempat ibadah orang lain, di gereja atau di itu ya, di wihara gitu maksudnya. Nah, kalau terkait dengan itu, hukum asalnya dibolehkan, asalkan di ruangan tempat kita sholat itu tidak ada berhala atau tidak ada hal-hal yang menjadi sesembahan mereka. Dalilnya apa? Dalilnya pernah Khalifah Umar bin Khattab itu ketika beliau berkunjung ke Masjidil Aqsa ya di Palestina. Itu kan waktu itu Masjidil Aqsa itu masih berupa tanah lapang, jadi belum bentuk masjid. Jadi belum ada masjidnya. Ya hanya area tempat mi'rajnya Nabi di situ ya. Lalu kemudian ada batu yang dijadikan pijakan Nabi untuk Isra gitu, untuk mi'raj ke langit. Nah, ketika itu Sayyidina Umar ditawari oleh kepala gereja yang ada di situ, karena di Palestina itu ada selain Islam ada agama Kristen, ada Yahudi. Nah, Sayyidina Umar ketika memasuki gereja, kemudian tiba waktu sholat, itu Sayyidina Umar ditawari oleh orang petugas gereja tadi, ya apa, pendeta itu untuk sholat di sana. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak mau sholat di sini bukan karena tidak boleh, gitu ya. Umar mengatakan seperti itu bahasanya. Tetapi saya khawatir kalau nanti saya sholat di sini, itu orang-orang yang tidak tahu itu mengikuti apa yang saya lakukan, dan saya khawatir nanti kalau mereka ikut-ikutan sholat di gereja, mereka nggak tahu alasannya dan lain sebagainya, itu mereka nanti dikhawatirkan merebut gereja itu, gitu ya, bahasanya seperti itu. Di pada dasarnya dibolehkan, tidak ada masalah selama bukan di tempat yang di situ ada berhala-berhala, ada sembah agama lain. Di satu ruangan sekarang ada dua orang dengan kos satu ruangan, terus tidak agama. Satunya di situ ada orangnya berhala yang letak juga di ruangan itu. Terus nantinya muslim masuk situ gimana? Berhalanya dikeluarkan dulu lagi. Berhalanya dikeluarkan dulu. Oh, disediakan tempat. Ya, hukum asalnya yaitu kalau selama ada berhala ya kembali ke hukum asal, terlarang. Nah, jadi ya kalau bisa nyari tempat yang lain gitu ya. Atau mungkin berhalanya dikeluarkan dan lain sebagainya. Karena mungkin ada di tempat-tempat tertentu ya yang mungkin disediakan tempat ibadah bersama gitu ya. Di bandara, tapi saya belum pernah menemukan, cuma pernah nonton film aja di Eropa itu ya, di film apa itu, bulan terbelah di langit Eropa atau film apa itu ya. Nah itu kan di situ kan ada di kampusnya itu ya, kampus pemeran utamanya itu sediakan ruang toleransi istilahnya. Jadi di ruangan kotak seperti ini mungkin lebih kecil, di pojok situ ada patung Yesus, Nabi Isa, kemudian ini ada berhala Konghucu, kemudian ini ada mimbarnya orang Islam gitu ya, atau mihrab orang Islam. Nah itu kalau misalnya dalam kondisi darurat ya bagaimana lagi kalau tidak ada tempat ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa nyari tempat yang lain ya nyari tempat yang lain. Tapi kalau di bandara, di stasiun kayaknya nggak ada, setahu saya. Kalau di Indonesia ya, yang model seperti itu, malah kebanyakan
musola yang banyak ya. Dan saya jarang menemui atau di mall atau di tempat-tempat publik itu tempat ibadah selain musola. Mungkin saya pernah lihat itu dulu di Jakarta itu ada gereja gitu di dalam mall. Ya gereja kayak musola gitu kecil. Tapi kalau yang lain-lain saya belum pernah nemui. Baik, ada lagi? Ya. Kalau sholat di masjid terus di dalam masjid itu ada kuburan, ada makamnya, itu gimana? Di dalam masjid ada makam. Iya. Nah ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Jadi yang penting itu tadi, sholatnya itu tidak langsung menghadap ke makamnya. Jadi selama ada pembatasnya, nah itu tidak apa-apa. Seperti di Masjid Nabawi kan seperti itu ya. Di Masjid Nabawi itu kan awalnya makam, bukan makam. Memang kan aslinya area masjidnya kecil ya. Kemudian Nabi itu kan dikuburkan di rumah beliau ya, di kuburan, di kamar Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian diperluas. Tapi kan di situ ada pembatas, ada pembatasnya, bahkan pembatasnya berlapis-lapis gitu. Sehingga ketika sholat menghadap misalnya, saya juga belum pernah ke sana. Karena misalnya di ini makam, kemudian kita sholat di sini, selama ada pembatas yang berlapis-lapis itu ya tidak ada masalah. Nah yang dilarang di sini kan ketika kita sholatnya itu langsung menghadap ke kuburan gitu ya, langsung menghadap ke kuburan. Baik, bisa dipahami? Ada yang lain? Baik, masih ada pembahasan yang lain tapi banyak ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini bermanfaat dan kehadiran kita di majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.